Jenis bahan pangan yang lama terlupakan. Ternyata sorghum ini sudah lebih dari 30 tahun dilupakan dan ditinggalkan. Ketika manfaat terasa, hasilnya tuh bukan banyak lagi karena Puji Tuhan. cocok sekali. Curah hujan yang seperti begini tuh dia itu kayaknya merajalela dia itu. ancaman masih ada. Pembangunan pertanian di Flores Timur sesuai dengan kebijakan pusat, padi, jagung, dan kedelai. Itu kebijakan pusat. Di balik riuh tepukan tayangan hiburan. Siapa namanya ganteng kemarin gue ya kan? Beda-beda banget, pemain sinetron. Profesi baru lahir tanpa perlu kompetensi. Kayak undangan gitu kan nggak dibayar. Terus datang kadang kan seenaknya. Agensi kan dikontrak sama TV kan. Inilah fenomena para pesorak layar kaca. Mereka harus rame, jangan jaim gitu. Kalau mereka nggak rame, saya pakai karet. Saya jelepet. Inilah realita di kabupaten tertinggi se-Indonesia. Ya, kalau tanpa pesawat, ya, bagaimana kita mau maju daerah ini? Transportasi menjajah kabupaten ini. 800.000. Wilayah dengan harga kebutuhan pokok termahal. Katanya bensin yang paling mahal di sini. Ya, mahal juga, 250. 250.000 Ya, untuk berapa liter? 5 liter. Sebuah harapan datang membuka keterisolasian. Saya Reza Ardiansyah. Saya Dewi Ananda. Saya Ferry Prihardi. Dan saya Prita Laura. Pemirsa, inilah 360, 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. Curah hujan rendah dan lahan kering, demikianlah Pulau Flores beridentitas. Dalam kondisi ini sumber pangan pun terbatas, hingga kemudian hadirlah seorang petani yang menghidupkan komoditas pertanian yang terlupakan, sorghum. Warga pun diajak untuk berpaling dari padi yang sulit ditanam di ladang gersang. Reza Ardiansyah menemui sang petani, Maria Loreta, yang rela untuk meninggalkan kehidupan perkotaan demi kesejahteraan dari petani Flores. Reza menggali kisah jatuh bangun dari perjuangan perempuan yang dijuluki Mama Sorghum ini. Dan berikut kisah selengkapnya. Lagu O Ile Nulu melantun di dusun Krokoebang, Desa Serinuho Titihena, Flores Timur. Mereka yang bernyanyi dan menenun adalah anggota kelompok petani perempuan Nogo Guno. Selain melestarikan budaya tenun, para petani ini juga menjaga warisan berupa tanaman. Sebuah jenis pangan khas lahan kering, sorghum. Kegiatan pada musim tanam, kami aktivitas melakukan kegiatan menanam khusus sorghum. Sementara untuk musim sekarang masih sambil menunggu musim tanam baru, kami punya aktivitas yang lain adalah kegiatan menenun. Sejak 3 tahun lalu, bersama belasan petani lain, Kartini akrab dengan rutinitas ini. Meski pada mulanya, sorghum asing bagi mereka. Tanggapan ibu-ibu di sini awalnya seperti apa? Sepertinya kita dijuluki orang gila, karena ya menanam sorghum pada musim kemarau. Aneh kan, apalagi orang Serinuho waktu itu belum tahu sorghum itu seperti apa. Curah hujan rendah dan lahan tandus menjadi ciri khas Pulau Flores. Imbasnya, tidak semua jenis tanaman bisa tumbuh di daerah ini. Tapi tidak dengan sorghum.
Jenis tanaman ini justru mampu tumbuh di tanah miskin air. Terlebih, hasil jadinya bisa beraneka macam. Ya, karena kalau untuk menanam padi itu semata-mata kita hanya untuk masak nasi saja. Tetapi kalau sorghum banyak kegiatan dan jenis yang kita buat. Bahkan sorghum juga kami jadikan tepung untuk menggantikan tepung terigu, yang mana terigu itu kan kita harus mengeluarkan uang dan beli. Di balik semangat Kartini dan kelompok tani ini, ada seseorang yang menjadi penggerak utama. Saya menyeberang dari Larantuka Pulau Flores ke Pulau Adonara untuk menemuinya. Inilah Maria Loretta, seorang petani yang gigih mempromosikan sorghum ke petani-petani lahan kering. Di atas lahan seluas 3 hektar ini, ia mengembangkan benih tanaman sorghum. Halo Mama Loretta. Halo, apa kabar? Selamat datang. Terima kasih. Jadi kebun yang kami tinggali ini sebenarnya adalah kebun bibit. Kebun benih, kebun yang menyediakan kebutuhan benih bagi kelompok-kelompok yang bergabung dengan kami. Mama membuat kebun ini sejak kapan? Saya memulai bertani, memulai berkebun itu sejak tahun 2005. Oke. Ya, tapi saya menemukan benih sorghum sejak tahun 2007. Di kebun yang ia beri nama Waiotan ini, Loretta pada mulanya bukan bertanam sorghum. Benih tumbuhan ini ketika itu sulit didapat. Kemudian mencari sendiri? Ya, akhirnya saya memutuskan untuk berburu benih. Berburu benih? Berburu benih. Ternyata untuk mendapatkan benih sorghum itu sangat tidak mudah. Kenapa bisa begitu ya? Sorghum ini sudah lebih dari 30 tahun dilupakan dan ditinggalkan sejak program berasnisasi masa Orde Baru masuk ke NTT akhir tahun 70-an, awal tahun 80-an. Hingga kini, di 8 kabupaten di 2 provinsi Pulau Flores, sudah ada 34 kelompok tani pengembang sorghum. Salah satunya, kelompok tani di Dusun Likotuden, Desa Kawalelo, Kecamatan Demon Pagong, Flores Timur. Tempat ini desa dusun yang sangat terpencil, ya, dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit. Kita bisa lihat kondisi tanaman di sekitarnya. Tidak ada pohon pisang, tidak ada pohon kelapa, hanya semata-mata pohon asam dan lamantoro. Kita mau makan apa di sini? Ya, ini tantangan bagi saya dan teman-teman dan juga masyarakat di sini. Ketika pertama kali tiba di Likotuden, misi Loretta tidak begitu saja diterima. Dengan demikian, ia tidak sendirian. Inilah orang pertama yang ditemui Loretta, Uskup Larantuka, Monsinyur Frans Kopongkung Projo. Pesan apa saja yang Bapak Uskup sampaikan? Ya, pertama itu kan saya minta mereka kalau bekerja dengan para petani, bukan turun untuk memberi penyuluhan, tetapi turun dan bekerja dengan mereka. Maka saya bertaruh romo juga bersama Ibu Loretta, kamu ke desa, tinggal di desa bersama dengan mereka untuk menanam ini sorghum. Jadi bersama-sama dengan masyarakat. Kalau tinggal dengan mereka, itu yang saya melihat bahwa ini bisa berhasil kalau kita ada bersama-sama langsung dengan para petani. Berbekal pesan dari Uskup Larantuka, Loretta pun bertolak ke Likotuden. Nah, ini hasilnya nih. Ini sorghum yang baru dipanen, Mama ya? Ya. Hingga akhirnya, daerah ini menjadi surganya sorghum. Kalau tanah isi, itu bisa menghasilkan 5-7 ton per hektar. Tapi yang kita tanami ini kan batu bertanah nih. Kita bisa lihat tadi batu bertanah, sehingga hasilnya kisarannya antara 3-5 ton per hektar. Artinya itu bisa memenuhi kebutuhan banyak orang gitu? Sangat bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga petani. Karena di dusun ini, di desa ini, dengan kondisi tanah dan cuacanya, memang sangat tidak memadai untuk ditumbuhi padi dan jagung. Sementara sorghum sangat baik dan menghasilkan panenan yang berlimpah.
Kini petani-petani Likotuden telah menikmati manfaat sorghum, meski sebelumnya mereka meragukan tanaman ini. Loretta harus meyakinkan para petani, bahkan memberi sebuah jaminan. Ada jaminan kalau mereka gagal? Ya, saya bilang jaminannya adalah saya. Kalau tidak berhasil dan saya bayar. Saya bayar ini. Malah apa yang harus bayar ke mereka? Saya yang bayar mereka. Mereka diam. Dan tidak terjadi itu? Dan tidak terjadi karena terbukti tumbuh sangat baik. Saya kemudian diajak ke ladang sorghum yang baru saja dipanen. Lahan ini ditumbuhi jenis sorghum terbaru yang bebas hama. Ini varietas baru Mama ya sorghum ini? Iya, ini varietas baru yang benihnya saya temukan, saya dapatkan di Saburai Jua, jenis kuali. Ya, jadi umurnya pendek 3 bulan, tinggi pohonnya hanya setinggi saya, kemudian tidak berkulit dan rasanya lebih pulen dibandingkan sorghum lokal. Tapi jangan salah, ada sorghum lokal juga yang tinggi banget, itu juga rasanya enak, pulen. Paparan Loretta ternyata terbukti. Saya berjumpa dengan sejumlah petani. Salah seorang di antara mereka mengakui manfaat sorghum. Biasanya itu padi dengan jagung dengan kacang-kacangan. Iya. Tetapi setiap tahun itu karena tidak curah hujannya begitu-begitu, jadi kita gagal panen terus. Hasilnya banyak Bapak? Ya, hasilnya tuh bukan banyak lagi karena Puji Tuhan. cocok sekali. Pokoknya dia berkuasa untuk kalau sorghum. Wow. Kalau curah hujan yang seperti begini. Meski Kola telah banyak memanen sorghum, namun di Flores Timur, sorghum bukan komoditas utama. Dari 9 komoditas pertanian, produksi sorghum ada di urutan ke-8. Menurut Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Flores Timur, Anton Sogen, sorghum memang bukan prioritas utama tanaman budidaya. Kita lagi sementara melakukan pengembangan upsus, padi, jagung, dan kedelai. Itu kebijakan pusat. Ya. Dan itu yang sedang kita lakukan sekarang. Kebijakan ini membuat sorghum di nomor 2-kan. Ketika jagung difasilitasi alat bantu memadai, para petani sorghum justru masih berjuang secara manual. Sekarang kesulitannya? Mesin giling. Mesin gilingnya. Mesin sosok. Bukan. Mesin untuk pemecah. Ya. Karena dia kalau dari pohon langsung kita masak, itu butuh waktunya lama. Tapi kalau pecah dulu, itu berarti masaknya sama dengan beras. Oh, giling seperti jagung Kak Bapak? Seperti jagung. Oke, ya. Bapak minta itu ke kementerian? Ya, ke kementerian. Saya minta ke kementerian, saya juga minta teman-teman provinsi untuk membackup ini. Tetapi di daerah juga kami tidak tutup mata. Karena apa? Kita tidak bisa hanya satu saja. Karena memang potensi lahan yang ada di sini banyak yang sedang melakukan pengembangan sorghum ini. Sorghum bisa menjadi bahan dasar kue sebagai pengganti tepung. Di dalam 100 gramnya terkandung nilai gizi yang tidak jauh berbeda dibanding jagung dan beras. Selain dibuat kue, sorghum juga bisa disajikan seperti nasi. Direbus sampai matang, terus digoreng lagi. Ini nasi goreng sorghum namanya. Bagi Loretta, tahap ini penting agar sorghum punya daya jual tinggi. Ya, nilai ekonomi artinya ketika ini sudah diproses menjadi biji yang sudah disosok, kemudian menjadi tepung, ini akan kalau dijual tentu akan menambah nilai ekonomi. Jadi bukan dalam bentuk gelondong lagi. Ya, bisa lihat perbandingan terigu sekarang kan harganya 1 kilo 10.000 di sini, 11.000. Nah, kalau kita menjual dengan harga 7,5 atau 8.000, ya sedikit lebih rendah dari tepung terigu umumnya, ya tentu ini akan menambah semangat petani untuk beramai-ramai mereka menanam, mengembangkan sorghum. Selain menganjurkan dijual murah, ada cara lain agar sorghum mudah didapat petani. Berbagai varietas sorghum tidak dipatenkan. Iya. Kita bertemu dengan, halo, ini bapaknya anak-anak nih, mantan pacar yang setia siang dan malam. Ya. Biasanya airnya yang mendidih saya masukin, celup. 2 menit, angkat. Terus dijemur di angin-angin. Supaya jangan tumbuh. Supaya jangan tumbuh, ditanam. Saya takut sekali benih saya dicuri oleh perusahaan-perusahaan, diklaim jadi benih mereka. Ya, yang
biasanya kan benih-benih perusahaan tidak bisa ditanam ulang. Sementara benih kami ini bisa ditanam berulang-ulang ya Pak Yeri. Dan itu tidak dijual mahal gitu Mama ya? Dan bahkan bukan dijual lagi, kita bagikan gratis. Ya. Saya mau coba bertanya, kira-kira apakah tanaman sorghum ini bisa ditanam tidak di lahan gambut? Sorghum, syarat tempat pertumbuhan sorghum itu tidak lebih dari 500 dpl. Apapun lahannya sangat bisa. Siang itu, sejumlah mahasiswa berkumpul di Aula Kebun Wai Otan. Sukarela dan cuma-cuma, Loreta membagi pengetahuannya tentang sorghum. Dan generasi muda, sasaran utamanya. Hampir 10 tahun sudah upaya Loreta menebar sorghum. Namun tetap saja, baginya ini tidak mudah. Karena di balik hasil yang dijelang, ada sesuatu yang dikorbankan. Ya, memang keputusan untuk menjadi seorang petani, mau kerja kotor dan tinggal sama melaratnya dengan masyarakat di desa, itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, saya bukan orang Flores, tapi saya merasa bahwa hati pikiran saya sudah menjadi bagian dari Flores, dan Flores sudah begitu merasuk dalam hati dan pikiran saya. Realita di balik panggung hiburan layar kaca. 360 segera kembali.